sebuah wilayah terlihat tubuh para prajurit bergelimpangan setelah kalah di medan pertempuran. Pasukan musuh lalu mencari sisa kehidupan untuk mereka lenyapkan. Mereka menemukan sang pemimpin pasukan yang masih hidup dan langsung mereka eksekusi di tempat. Pemimpin pasukan tadi bernama Daigo Kagemitsu, yang secara ajaib masih hidup. Dia lalu menuju ke sebuah kuil yang berisi 48 berhala iblis. Dia membuat perjanjian agar diberi kekuatan untuk menguasai dunia. Akan tetapi dengan sebuah tumbal tubuh anaknya yang masih dalam kandungan, yang nantinya akan dibagikan ke masing-masing iblis tersebut. Waktu pun berlalu. Bertahun-tahun kemudian di sebuah pasar, seorang pencuri wanita sedang dikejar-kejar oleh para korbannya. Sementara di sisi pasar yang lain, ada sebuah bar yang menampilkan tarian aduhai dari para wanita. Di dalam bar tersebut, seorang peramal sedang berkeliling menawarkan jasa untuk meramal. Dia lalu menawarkan jasa ramal kepada seorang pemuda misterius, tapi dengan sedikit memaksa. Ketika memeriksa tangan orang itu, sang peramal terkejut, menyadari sesuatu. Dia bertanya, "Sudah berapa lama engkau koid?" Namun sang pemuda itu tiba-tiba berdiri menuju ke arah panggung. Dia langsung menyerang seorang penari wanita yang ternyata adalah seekor iblis laba-laba. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Di sisi lain, sang pencuri yang sedang dikejar oleh para korbannya malah kabur ke dalam bar tersebut, di mana sedang terjadi pertempuran antara iblis dan pria misterius tadi. Dia menyaksikan sang iblis berhasil dikalahkan sang pria misterius, yang kemudian pria itu tiba-tiba terjatuh sebelah kakinya terlepas, dan anehnya tumbuhlah kaki baru dari tubuhnya. Sang pencuri tadi sontak syok banget melihat apa yang terjadi. Sambil menodongkan pisau, si pencuri tanya, "Siapa Anda?" Meskipun ujung-ujungnya tetap mereka kabur juga. Setelah meninggalkan bar, terlihat seorang pria tua yang menyapa pria misterius tadi. Dia memanggilnya dengan nama Yakimaru. Setelah Yakimaru pergi, pencuri yang dari tadi mengamati lalu mendatangi si pria tua. Dengan jiwa keponya, dia menanyakan identitas pria misterius tadi. Si kakek pun mulai bercerita bahwa pada masa lalu hiduplah seorang penyihir hebat. Suatu hari di saat sedang mencari tanaman obat, dia menemukan bak kayu yang terhanyut di sungai. Di dalam bak kayu itu, dia mendapati sosok bayi dengan tubuh menyedihkan. Bayi itu kehilangan hampir semua organ tubuhnya. Sang penyihir lalu membawa bayi itu dan memutuskan untuk memberinya tubuh. Dia pun mulai mengumpulkan tubuh anak-anak dari desa-desa yang hancur akibat perang. Penyihir lalu mengekstraknya dengan diberi mantra. Kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan untuk membuat organ tubuh yang baru. Pertama-tama dia membuat jantungnya terlebih dahulu, kemudian menyusul organ-organ tubuh lainnya secara bertahap. Dia pun segera menemui sang penyihir. Dia lalu menitipkan pedang terkutuk yang menurutnya ditakdirkan untuk dimiliki sang anak itu. Panjang cerita, saat tubuh sang anak lengkap, dia pun dibesarkan seperti anaknya sendiri. Dia diajari berbagai keterampilan bela diri oleh abah kakek penyihir.
Dan bertahun-tahun kemudian, sang penyihir terjatuh sakit karena termakan usia. Dia menolak diobati oleh Yakimaru, lalu berpesan agar saat dia meninggalkan rumah dan seluruh benda-benda di dalamnya dibakar sampai habis. Karena obat-obatan di rumah tersebut dapat memberikan keabadian sekaligus kekacauan di dunia bila terjatuh ke tangan yang salah. Tak lupa dia memberi pesan kepada sang anak agar hidup dengan nama Yakimaru. Sang penyihir pun meninggal dan rumah mereka dibakar habis. Disinilah Yakimaru tiba-tiba mendengarkan suara misterius yang memberitahunya bahwa apabila dia menginginkan tubuh aslinya kembali, maka dia harus mengalahkan 48 iblis dan merebut bagian tubuhnya dari mereka. Mendengar cerita yang dikisahkan si kakek tua, pencuri lalu mengikuti kemanapun Yakimaru pergi, sambil terus menanyakan namanya. Meskipun berkali-kali diusir, si pencuri tetap saja mengikutinya. Yakimaru lalu menjelaskan bahwa dia tak punya nama. Si pencuri yang juga tak punya nama lalu terinspirasi dan menamai dirinya dengan sebutan Dororo. Di pinggiran sungai, Dororo nongkrong bareng Yakimaru. Dia tiba-tiba kaget banget karena Yakimaru mengeluarkan pedangnya. Ternyata mereka didatangi oleh seorang siluman bayi. Menyadari siluman bayi tak berdaya, Yakimaru malah bermain dengannya. Kemudian mengikuti siluman bayi itu ke suatu tempat. Ternyata mereka sampai di sebuah kuil yang telah hangus karena terbakar. Kuil ini dulunya merupakan tempat penampungan anak korban perang. Dan siluman bayi tersebut merupakan kumpulan jiwa dari anak-anak yang telah qaid. Tiba-tiba sepasang suami istri datang mendoakan jiwa anak mereka di depan kuil tersebut. Melihat mereka, Dororo pun emosi dan menumpahkan kekesalan pada pasangan tersebut. Dororo tidak terima untuk alasan apapun yang mereka sampaikan, karena mereka telah membuang anaknya di kuil ini, meskipun mereka adalah korban perang. Dororo yang kesal lalu pergi ke hutan yang diikuti oleh Yakimaru. Di tengah hutan lalu bertemu dengan seorang tuan tanah yang ingin mendengarkan kisah mereka selama mengembara. Singkat cerita, mereka pun menginap di rumah orang tersebut dan keduanya dijamu dengan hangat oleh sang tuan tanah, ditemani dengan 7 orang anak kembarnya. Setelah makan malam, mereka pun beristirahat. Dororo merasakan ada sesuatu yang aneh dengan keluarga ini. Sementara itu, 7 anak kembar dari sang tuan tanah tadi ternyata mendiskusikan daging siapa di antara mereka ini yang paling enak. Ternyata mereka itu adalah anak-anak siluman yang akan melakukan penyergapan terhadap Yakimaru dan Dororo. Namun Yakimaru ternyata sudah mengantisipasi serangan para anak-anak siluman tersebut. Setelah itu, siluman bayi lalu muncul dan mencoba menunjukkan sesuatu. Mereka pun lalu menuju ke suatu tempat dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan tengkorak dan tulang belulang anak-anak. Setelah ditelusuri, ruang bawah tanah tersebut tembus menuju kuil yang terbakar, tempat anak-anak korban perang. Mereka juga menemukan banyak sekali telur siluman di bawah ruangan bawah tanah. Sehingga jelas bahwa istri sang tuan tanah merupakan siluman yang menyantap dan menghabisi anak-anak selama ini. Dororo segera mengumpulkan warga desa dan memberikan mereka telur-telur siluman sebagai bukti apa yang telah terjadi selama ini. Di sisi lain, Yakimaru berhasil menemukan sang tuan tanah beserta istrinya. Sang tuan tanah lalu menyerang Yakimaru karena hasutan istrinya yang seorang siluman. Namun pada saat sang tuan tanah terdesak, sang siluman kemudian menghabisi mereka semua yang membuat suaminya modiar. Si siluman wanita kemudian berubah wujud dan langsung kabur. Beruntungnya dia dikejar oleh siluman bayi dan menariknya hingga terjatuh.
Yakimaru lalu segera mengayunkan pedangnya yang membuat tubuh siluman itu hancur. Setelah itu siluman bayi pun akhirnya tentram dan kembali ke bentuk dan asal mereka. Dororo yang baru datang bersama para warga menyaksikan Yakimaru memuntahkan hatinya dan mendapatkan hati baru. Akibatnya dia dikira siluman dan malah diusir oleh warga sekitar.